Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Jadi ada kabar gembira diberitahukan kepada para pemirsa Setia Hope Channel bahwa program Obsesi Hati sekarang sudah ada YouTube channelnya. Jadi saudara boleh mendapatkan program-program yang sudah ditayangkan. Saudara bisa masuk ke YouTube, saudara boleh ketik Obsesi Hati, dan saudara akan mendapati ada di situ program Obsesi Hati dan bisa di-subscribe. Ya, dan saudara boleh melihat semua episode-episode yang sudah ditayangkan ya selama ini. Jadi jangan lupa saudara men-subscribe YouTube channel dari Obsesi Hati. Ya, itulah kabar gembira kita. Ya. Jadi siapapun bisa berkesempatan untuk menonton episode barangkali ada yang miss ya oleh karena satu dan dua hal, mereka bisa tonton ulang di YouTube channel Obsesi Hati. Berarti sudah ada 10 episode yang sudah ditayangkan di YouTube tersebut. Betul sekali. Karena malam ini kita sudah di episode ke-11. Episode ke-11 ya. Dengan judul Mengenal Tanda Krisis Usia. Wah, ini menarik ini. Wah. Krisis usia. Apa kita termasuk yang mendekati krisis usia ini? Ya, yang sudah mendekati 50 tahun, apa sudah mendekati krisis usia? Nanti kita akan dengar pembahasan yang menarik ini ya. Iya. Baik, sebelum kita mulai episode kita pada malam hari ini, kita ada ayat tema dan malam ini ada 2 ayat temanya. Yang pertama, saya undang para pemirsa di rumah untuk buka Alkitab saudara. Terdapat dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1. Dengan judul perikop untuk segala sesuatu ada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan ayat yang kedua di dalam Amsal 16 ayat 31. Amsal 16 ayat 31. Demikian firman Tuhan, rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Baik, sebelum kita mulai program kita, episode kita kali ini, kita akan bersatu dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami puji nama-Mu, kesempatan yang indah kami boleh datang bersama-sama untuk menyaksikan program Obsesi Hati pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah acara ini, di tengah program ini. Kami berdoa dan berharap kiranya program Obsesi Hati boleh membawa berkat bagi tiap rumah tangga dan juga pribadi lepas pribadi Tuhan. Apabila ada rumah tangga yang retak, melalui program ini kiranya Tuhan berkati, boleh dipersatukan kembali. Apabila ada yang saling membenci suami atau istri atau orang tua dengan anak-anak, biarlah melalui program ini mereka boleh kembali menjalin kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tangga. Kami percaya Tuhan akan memberkati Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang akan membawakan pembahasan pada malam hari ini. Kiranya urapan dari surga boleh menjadi bagian mereka dan mereka boleh memberikan pembahasan setuju dengan kehendak Tuhan saja dan menjadi berkat bagi kami semua yang mengikuti acara ini Tuhan. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik. Ampuni dosa kami begitu banyak ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami ingatkan kepada pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar rumah tangga, silakan mengirimkan pertanyaan tersebut ke nomor Hope Channel Indonesia, nomor call center, via WhatsApp ataupun SMS, atau ke media sosialnya di YouTube, Facebook, ataupun Instagram. Dan tidak perlu mencantumkan nama saudara, tetapi cukup mencantumkan lokasi di mana saudara berada beserta pertanyaannya. Dan narasumber kita pasti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan. Ya, jadi jangan ragu-ragu mengirimkan pertanyaan saudara. Dan kita akan langsung saja menyapa narasumber kita, Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom Pendeta, Ibu Pendeta. Dan pemirsa yang berbahagia di mana saja berada. Ya, senang kita berjumpa kembali dalam episode kali ini. Saya terus terang tertarik Pendeta dan Ibu Pendeta
mengenal tanda krisis usia. Apakah saya sudah masuk di krisis usia ini nih? Nah, ini kita tunggu nih pembahasannya. Baik. Ya, kita persilahkan kepada Pendeta Kuntaraf dan Ibu untuk membawakan topiknya. Baik, pemirsa yang berbahagia di mana saja berada, dengan sendirinya masing-masing kita selalu ingin mengetahui apakah ada suatu krisis di dalam hidup kita. Ya, selamanya kita menghadapi krisis. Tetapi ada satu masa-masa tertentu, dalam usia tertentu, kadang-kadang ada suatu goncangan-goncangan yang telah terjadi. Apa benar demikian? Oh, sangat-sangat benar. Kita lihat nanti dari kesehatan yang berubah setelah kita makin hari makin tua, ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ya dalam Pengkhotbah 3:1 yang kita sudah baca tadi, ya, ialah bahwa untuk segala sesuatu ada masanya dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, ada masa di mana kita kanak-kanak, ada masa kita masih pengantin baru, ada masa juga di mana kita sudah tua, ya. Jadi kita harus mengerti bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Namun kita pikir kalau orang tua itu mungkinnya sudah rambut putih, kadang-kadang dipikirkan, wah sudah tidak berguna lagi. Namun Alkitab katakan rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran yang tadi sudah dibacakan oleh Fitri, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa masing-masing ada peranannya juga, biarpun sudah tua nanti ada peranannya, kita bisa lihat nanti. Ya, jadi dengan demikian kita coba lihat apa yang terjadi supaya masing-masing kita boleh siap untuk menghadapinya bagi mereka yang masih muda ataupun juga yang sedang melewatinya sekarang ini. Nah, sekarang dalam hal ini kita harus tahu tentang tahap usia manusia sekarang ini atau selama ini, ya. Yang kita pelajari selama ini, tapi nanti kita akan pelajari bagaimana yang diperbarui, ya, tahapnya. Yaitu pertama sekali kita lihat bahwa tahap dewasa muda atau awal bisa mulai dari umur 18 tahun atau 25 sampai 40 tahun. Itu dikatakan tahap yang awal. Dewasa muda, ya. Tahap dewasa madya atau pertengahan itu 40 sampai 60 tahun, ya. Dan tahap usia lanjut sekitar 60 tahun sampai orang itu meninggal dunia. Nah, inilah yang selama ini dipakai, ya. Namun ternyata dalam tahun 2016, ya, tanggal 20 Januari, ini World Health Organization, WHO, membuat satu kategori usia yang baru. So, dilihat banyak sekali orang yang sudah usia lanjut masih bisa berkarya. Jadi kita lihat di sini. Nah, pertama kita lihat bahwa di bawah umur, orang yang dikatakan di bawah umur, under age, adalah bayi sampai umur 17 tahun. Kemudian orang muda, ya, seperti Fitri dan Leo, ya, 18 sampai 65 tahun. Itu masih orang muda itu loh. Dan usia pertengahan 66 sampai 79 tahun. Wah, itu kita masih pertengahan kalau begitu. Bukan kita. Orang tua lagi kita, ya. Kemudian usia tua atau senior adalah 80 sampai 99 tahun. Dan usia tua umur panjang adalah 100 tahun lebih. Iya. Jadi kita lihat bahwa karena orang sekarang makin lama makin lanjut umurnya. Jadi makanya diadakan perubahan daripada kategori ini menurut World Health Organization. Oke, dengan dasar ini kita akan coba lihat bersama-sama. Oke, misalnya usia dewasa madya yaitu 40 yang sampai 60 tadi, ataupun usia muda dewasa yang kita coba berikan 40 sampai 69. Ya. Oke. Bahkan oke, kita coba lihat. Ya. Apa dia punya tanda-tandanya apa? Ya, nomor pertama kita berusaha untuk tetap tampak muda dan aktif. Kan nggak mau jadi tua, kan? Jadi ya kita supaya tetap aktif. Anda lihat bahwa ada orang yang tua, ya, tapi dia masih mau naik motor fits dan apa semua, menunjukkan bahwa dia masih aktif, ya. Motor apa dan sebagainya, mau kelihatan masih muda lah, ya, masih jantan, ya. Kemudian menjalani perkembangan ke usia secara lebih manis, kadang-kadang itu dengan adanya suatu pandangan filsafat kursi goyang. Ini adalah suatu dua macam pemikiran, ya. Yang satu mau kelihatan jauh lebih muda, tetapi kelompok yang lain katakan, ya kita terima saja apa yang ada. Kursi goyang. Jadi dia masih bisa terima pandangan hidup daripada lebih daripada pasangannya. Ini biasanya pada wanita, ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat akan ciri daripada dewasa madya tersebut. Oke. Ini merupakan suatu masa yang menakutkan. Ya. Kita lihat yang kemudian kedua, kita lihat bahwa itu merupakan masa peralihan.
kita terangkan dulu mengenai menakutkan Oh ya, bagaimana. menakutkan oleh sebab dikatakan bahwa secara tradisional dia sudah tidak produktif lagi misalnya oleh sebab sudah menopause ya. Ya. Jadi itu satu masa yang menakutkan, sudah dipikirkan apakah saya masih dicinta oleh oleh suami saya ya, misalnya. Terus kemudian yang kedua masa peralihan ya. Jadi dia punya tubuh kan sudah berubah ya, dia makin lebih capek ya, dan mempunyai sekarang tadinya mama dan papa sekarang sudah jadi nenek dan kakek ya. Ini jadi ada perubahan, ada peralihan ya. Ya, dan juga siap-siap juga untuk masa pensiun ya, kemudian di dalam pekerjaan ya, nanti kita akan bahas mengenai masalah itu. Tetapi ini merupakan suatu usia yang berbahaya. Ya. Berbahaya karena kalau tidak bisa kita atasi ini bisa jadi konflik ya. Oleh sebab kadang-kadang orang mau coba memuaskan nafsunya yang terakhir. Jadi dia masih bisa sanggup ya, masih laku ya. dan sebagainya. Bisa terjadi remaja kedua. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak mengerti, itu akan bisa kompensasi, reaksinya keluar ya. Iya. Terus kemudian ada. Nanti kita akan lihat tentang remaja kedua, ya. Oke? Kemudian saat yang untuk berprestasi. Ini satu hal yang sangat menarik sekali. Ada yang waktu itu masih artinya tinggi dan masih menanjak lagi, tetapi ada yang sudah mandek. Artinya dia tidak akan lagi berkembang ya. Dan ini adalah satu masa yang kadang-kadang merupakan suatu goncangan, kadang-kadang juga menjadi bosan ya. Hanya itu saja yang dilakukan, tetapi ada juga yang masih meningkat lagi. Ya. Dan kalau istri tidak atau pasangannya, apakah itu suami atau istri tidak mengerti, itu bisa menjadi satu persoalan, sebab ada orang yang mau berprestasi tinggi tapi dia pikir wah ini asik terus-terus saja dengan pekerjaan, terus-terus dengan pekerjaan, jadi bisa menimbulkan persoalan ya. Iya. Kemudian ini adalah satu saat penilaian, yaitu penilaian melihat ke belakang. Wah, inilah yang saya sudah capai ya, atau saya gagal terus-terus selama ini. Jadi itu adalah satu masa untuk menilai akan apa yang akan dihadapi untuk kemudian sesudah itu ya. Dan juga merupakan suatu masa yang disebut sangat membosankan ya. Mengapa bosan? Iya, bosan. Sebab dia rasa bahwa dia tidak berkembang lagi. Tidak memberikan kontribusi lagi ya. Ya, pikir sudahlah hanya sampai di sini saja. Jadi oleh sebab itu saja yang dilakukan ya di dalam suatu posisi, kadang-kadang dari atasan itu tidak memberikan kepercayaan lagi kepada dia untuk suatu perkara yang baru, jadi dia sudah mulai rasa-rasa bosan dengan pekerjaan tersebut. Ibu lagi, kalau ibu itu hanya kerjanya di rumah, wah itu aja terus membosankan sekali. Oke. Nah sekarang ada juga disebutkan tadi salah satu tanda adalah remaja kedua ya. Jadi kira-kira puber kedua. Kira-kira apa tandanya? Ya dia mau bersolek ya, supaya dia kelihatan tetap muda ya. Oke, jadi lebih sering berdiri di depan cermin. Saya masih cantik kok. Selalu lihat punya kaca dan sebagainya. Kemana-mana bawa kaca kecil ya, ataupun bawa bedak dan sebagainya. Kelihatan suka untuk menunjukkan bahwa dia masih boleh lah. Masih oke, masih bagus. Kedua dia suka mengagumi diri sendiri. Ini tanda-tandanya orang yang remaja kedua ya. Iya, jadi dia coba banding-bandingkan sama orang lain. Mereka dia sudah kelihatan lebih tua. Kalau saya masih oke lah. Ya. Sana sudah terlalu gemuk. Kalau saya masih boleh. Jadi banyak menganggap kepada keadaan diri sendiri itu mengagumi diri sendiri. Terus ketiga kita lihat minta banyak perhatian dari orang sekitarnya. Pokoknya apalagi kalau suami nggak ada perhatian atau istri nggak ada perhatian, wah dia minta perhatian dari orang luar dari rumah tangganya itu. Itu sangat berbahaya. Nanti kita lihat akan bahayanya. Kemudian jadi kadang-kadang bertanya, gimana kamu punya pendapatmu tentang saya ini? Jadi minta perhatian. Tetapi kadang-kadang dia juga cepat marah dan cepat tersinggung seperti remaja. Karena dia punya expectation tidak terpenuhi. Jadi dia merasa tersinggung. Jadi dia merasa dapat dipercaya, tetapi ternyata tidak mendapatkan kepercayaan ini oleh seorang pikir, dia sudah agak lanjut ini ya. Jadi dia marah, singgung, saya kan bisa sanggup melakukan ini dan sebagainya. Yang kelima, ingin mencoba membuktikan kejantanannya pada wanita-wanita lain. Ini yang bahaya. Jadi kalau dalam rumah tangga kita lihat ada tanda remaja kedua ini, wah
harus hati-hati. Jadi kalau tidak cukup mendapatkan perhatian dari pasangannya, maka ia akan Coba bisa proof. membuktikan bahwa dia masih laku, dia masih sanggup, dia masih jantan atau masih cantik dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang penyesuaian diri dalam perubahan fisik ini kita masing-masing harus lihat bersama-sama. Ya. Pertama kita lihat perubahan penampilan fisik. Kalau Anda lihat di dalam PowerPoint sini, tadinya kurus krempeng kita waktu muda kan. Yeah. Tapi akhirnya makin gendut ya, makin melebar. Ini terjadi penampilan fisik yang berubah. Ya, jadi keadaannya yang misalnya makin gemuk ya kadang-kadang menyebabkan jadi perasaan ya minder ya, dan berusaha untuk coba menguruskan badan. Tetapi ya selama kita makan secara normal, maka oleh sebab dia punya metabolisme itu lebih lambat, maka makin lama makin gemuk ya. Jadi inilah terjadi perubahan dalam dirinya. Kemudian bagaimana panca indera? Ya. Perubahan kemampuan panca indera. Jadi kalau lihat kan Anda lihat tadinya bisa baca gini, tapi sudah mesti taruh bukunya jauh-jauh dan kemudian atau pakai kacamata untuk lihat. Ya, karena nggak bisa baca lagi ya. Kemudian bagaimana? Kadang-kadang juga telinga juga ya sudah mulai apa? Dia mesti pakai hearing aid untuk dengar. Kalau nggak dia sudah budek ya, sudah nggak tuli ya, nggak bisa dengar. Nah, untuk kita masih belum pakai hearing aid dan kita masih belum pakai kacamata ya. Ya, itu bisa diatasi ya, bisa dengan operasi ya. Jadi mata itu bisa pakai lensa yang terang jauh dan terang dekat. Jadi kita nggak usah pakai kacamata, bisa lihat jauh, bisa lihat dekat. Bisa lah diatasi itu. Oke. Perubahan kesehatan. Iya. Apa yang terjadi? Iya. Tekanan darah makin tinggi, kolesterol makin tinggi, dia bisa jadi diabetes. Apalagi ini kalau kita mempunyai berat badan yang lebih daripada BMI lebih daripada 25, itu kemungkinan untuk timbul semua degenerative disease itu sangat-sangat besar dan mempunyai dampak yang negatif sebab dengan diabetes juga bisa menyebabkan erectile dysfunction. Jadi susah. Jadi kemudian artinya gigi sudah mulai rontok ya. Jadi ganti pakai apa namanya? Gigi palsu ya. Mulai implant ya. Kemudian rambut makin lama makin tipis ya. Itu semuanya ada perubahan. Ya, badan mulai rematik, mulai sakit-sakitan badan. Kemudian kadang-kadang waktu berjalan gerang dia punya synovial fluid dan sebagainya. Oke. Jadi masalah perubahan seksual juga terjadi ya, apalagi untuk wanita ya. Iya. Bukan saja wanita, laki-laki juga. Wanita kalau sudah menopause banyak kena estrogennya turun, jadi semua segala macam dia dapat hot flash, dia tidur sebentar lagi sudah buka selimut karena suka kepanasan dan sebagainya, keringatan tengah malam dan kemudian dia punya seksual juga life makin berkurang karena adanya atrofi vaginal dan juga laki-laki juga begitu. Kesanggupan juga sudah mulai menurun dan sebagainya. Erectile dysfunction dan sebagainya. Jadi ada perubahan seksual. Oke. Dan perubahan-perubahan kesehatan lainnya yang telah terjadi ya. Oleh sebab ada lebih banyak otot yang nyeri ya, kemudian mulai terjadi sesuatu perkara yang artinya kadang-kadang kita sudah muscle tidak begitu peka, kemudian kadang-kadang menyebabkan kehilangan nafsu makan, kadang-kadang sudah mulai susah tidur. Mengapa susah tidur? Insomnia. Ya, itu bisa diatasi dengan nanti lifestyle yang bagus, hidup yang mempunyai gaya hidup yang bagus sehingga kita tidak usah insomnia. Tapi ada juga kan istri yang merasa, suami ini kok tadinya kan bisa angkat barang ke berat-berat, sekarang nggak bisa angkat barang. Bukan dia malas, tapi memang dia sudah makin berkurang. Dan kalau komunikasi tidak terbuka, ya terus saling menuduh, malas ini angkat barang pun nggak mau dan sebagainya. Jadi melatoninnya bagaimana? Ya dia bisa, menurut dia nggak bisa tidur. Jadi kurang bisa tidur, padahal itu sangat penting sekali untuk tidur. Makanya perlu misalnya lebih banyak exercise di luar, gerak badan di luar untuk dapatkan melatonin. Serotonin daripada sinar matahari itu akan mengubahkan kita punya tidur waktu malam, waktu gelap ya, itu dirubahkan menjadi melatonin sehingga kita bisa cepat tidur. Jadi banyak sekali perubahan kesehatan. Oke.
Nah sekarang penyesuaian diri dalam perubahan pola keluarga. Ya, bagaimana tentang peranan? Ya, Peranan. Memang ini bayangkan tadinya wah sibuk dengan jaga anak, ya. Jadi tadinya mungkin hanya apa yang dikatakan tolerated marriage, ya. Jadi dia pedulilah suami begitu apa semua, pokoknya kita sibuk dengan anak dan jaga anak. Sekarang anak-anak sudah keluar, anak-anak sudah pergi ke universitas, kita sudah tinggal berdua di rumah. Peranan kita sudah berubah, ya. Sudah tidak ada lagi kesibukan untuk jaga anak. Ya. Dan juga masalah minat yang berbeda. Ya, kemudian sekarang kalau dulu kan pokoknya wanita kan memikirkan tentang anak. Sekarang anak-anak sudah keluar, kan sudah menikah dan sebagainya. Ya, kemudian dia sekarang ambil kegiatan apa? Ya, karena bosen, jadi lebih pergi senam, ya, ikut arisan, kemudian berbagai macam uang. Kemudian masalah uang, ya, juga menyebabkan adanya suatu perubahan di dalam diri, misalnya khususnya kepada wanita. Wanita kan merasa bahwa kalau misalnya ada uang itu ada perasaan aman. Sedangkan untuk wanita laki-laki yang pikirkan adalah pokoknya kerja ya untuk mencapai sesuatu prestasi yang lebih baik, ya. Ya, jadi ini menimbulkan berbagai macam persoalan yang bisa timbul kalau kita tidak siap. Komunikasi juga. Kalau kita tidak siap untuk menghadapi akan hal tersebut. Baik, jadi perbedaan peranan, ya. Kemudian pasangan hidup kita, perubahan mengenai masalah pasangan hidup, ya. Sekali lagi suami istri sekarang saling bergantung satu sama lain, ya, karena tanggung jawabnya sebagai orang tua sudah berakhir, ya. Anak-anak kan sudah sekolah, sudah keluar, sudah menikah dan sebagainya, dan mereka saling artinya perlu lagi mengembangkan hubungannya yang lebih dekat satu sama lain. Sebab kalau tidak hubungan lebih dekat, akan terjadi suatu masalah. Jadi orang lain yang akan mendekati kita. Iya. Kemudian kita lihat bagaimana penyesuaian dengan menantu. Sekarang bukan saja dengan anak-anak, sekarang sudah ada anak mantu, ya. Jadi apakah kita terlalu banyak pusing itu, ya, ingat bahwa mereka itu adalah unit tersendiri. Jadi posisi kita sebagai orang tua itu hanya bukan saja untuk mengatur mereka, because that's their own unit, ya. Jadi kita hanya bisa advise. Kalau mereka mau terima ya baik, kalau enggak itu. Jadi penyesuaian sekarang kepada anak dan kepada menantu, tetapi juga kepada mungkin orang tuanya masih hidup. Oke. Nah, sekarang bagaimana hubungan orang tua, kemudian dengan anak dan menantu, akhirnya kepada cucu. Ya. Jadi ini merupakan adanya suatu perubahan pola keluarga yang telah terjadi. Okay. Kemudian bagaimana dengan masa jadi kakek dan nenek? Ini ya. Kadang-kadang orang merasa bahwa kakek dan nenek, ini yang susahnya sebab sering sekali kakek dan nenek ini merasa dia tidak diperhatikan. Jadi sering apa anak itu cucu itu diajar oleh orang tuanya, misalnya jangan makan bonbon ya atau apa. Tapi karena dia ingin untuk diterima, ingin untuk mendapat perhatian anak, mama papa sudah keluar, biar makanlah bonbon ini sedikit ya. Jadi seolah-olah nenek dan kakeknya itu lebih sayang. Jadi kita lihat bahwa peranan ini sangat membahayakan bagi keluarga. Iya. Jadi kembali menjadi kakek ataupun menjadi nenek itu adalah satu perubahan pola keluarga yang terjadi pada saat kita memasuki akan usia-usia ini. Ya. Kemudian masalah seksual kita sudah singgung tadi, mungkin bisa ditekankan lebih lanjut sini ya. Ya, berarti masalah seksual bukan menjadi satu masalah kalau kita mempunyai open communication. Misalnya istri mengatakan, saya ini kok sudah hot flush lalu ya, atau vaginal atrofi sehingga berhubungan seks itu merupakan suatu pengalaman yang tidak mengamankan. Atau laki-laki karena tidak bisa erectile dysfunction. Jadi kita bisa bilang, bagaimana? Kita pergi ke dokter. Kalau kita pergi ke dokter, memang ini semua bisa diatasi. Tapi ada yang katakan, nggak usah lah. Kita kalau pergi ke dokter, kita memang makan obat. Bisa kita atasi ini. Tapi setiap obat mempunyai side effect. Jadi bagaimana? Nggak apa-apa lah. Namanya Tuhan katakan ada masanya setiapnya itu ya. Jadi itulah sebabnya Dr. Albert, dia mengatakan, Alberta Mazar, seorang penyuluh perkawinan, ya, penyuluh masalah keluarga. Dia katakan bahwa it doesn't mean that kalau nggak ada punya have sex itu berarti sudah habis Anda punya kehidupan. Life
is not consistent of making sex saja. Jadi dia bisa dengan pelukan, dengan Jadi apa? tetap sayang Ya. satu sama lain, walaupun Right. misalnya tidak selamanya ada hubungan seksual Ya. ya. Tetapi sebetulnya hubungan seksual itu masih bisa untuk dilaksanakan juga di dalam usia 70-80 tahun. Iya, ya. iya. Tapi kalau ke komunikasi terbuka dikatakan saya tidak mau ini, lebih bagus kita ya biasalahnya ada masanya, kita makan obat nanti ada side effect-nya, lebih bagus kita kita hidup bermesraan aja. Jadi so itu semua dalam masalah komunikasi bisa diatasi ini sexual. Tapi ingat bahwa segala perubahan ini bisa diatasi secara kedokteran. Oke. Nah sekarang apakah masih bisa berkarya ya? Banyak sekali yang kata, aduh saya sudah puncak ini, artinya sudah mandek, tidak bisa lagi. Nah kita mau coba berikan kepada saudara-saudara ya apa yang telah terjadi ya sebagai studi bahwa dalam usia ini boleh menjadi usia yang paling produktif ya, ini sesuai dengan New England Journal of Medicine tahun 2018 ya. Apa hasilnya? Dikatakan penelitian secara masif ya di Amerika Serikat bahwa masa yang paling produktif adalah antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kita masih bisa menghasilkan sesuatu. Oh, itu adalah di Amerika ya, ataupun juga di Kanada dan sebagainya. Tetapi kita lihat sementara Indonesia pun makin maju dan termasuk di dalam kelompok ekonomi yang baik, ya maka masa ini pun bisa terjadi untuk kita di Indonesia, yaitu bahwa masa produktif antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Malah ada yang kedua produktifnya. Jadi sesudah 70 sampai 80 tahun, dia masih bisa berkarya. Ya, apa dasarnya sampai dikatakan demikian? Oke. Ternyata siapa umur rata-rata yang menerima hadiah Nobel itu umur berapa? Umur 62 tahun. 62 tahun ya. Jadi kalau gitu itu adalah satu usia yang paling produktif. Oke. Kemudian kita coba lihat rata-rata CEO ya, Chief Executive Officer ya, dari 500 perusahaan terbesar di dunia adalah orang-orang yang berumur 63 tahun ke atas. Jadi bukan berarti orang sudah 60 tahun itu sudah kata sudah tak berguna. Jadi itu zaman dulu ya. Kenapa dikatakan usia pertengahan itu 40 sampai dikatakan sesuatu itu downhill? Oleh sebab berbagai macam penemuan pada abad ke-19 ya. Akhir misalnya seperti Henry Ford ya atau Thomas Alva Edison, itu lebih kurang sekitar 40 tahun waktu mereka menemukan akan penemuannya yang tinggi sampai dikatakan itulah usia yang puncak, sesudah itu downhill. Tetapi ternyata tidak demikian. Sekarang ini keadaannya itu makin bisa berkembang ya. Bahkan untuk para pendeta dari 100 gereja terbesar di Amerika, umurnya rata-rata berapa? 70 tahun. Iya. Kalau Paus bagaimana? Umur rata-rata dari Paus adalah 76 tahun. Jadi istilah downhill itu sudah tidak bisa terpakai. Kita teringat waktu itu ada teman di Singapura kerja, 40 tahun sudah dikasih untuk merayakan dia punya 40 tahun, dibawa peti mati. Semua pakai warna hitam ya, dibilang downhill. Ya, padahal dia masih naik puncak ya. Terus New England Journal of Medicine katakan bahwa pada umur 60 Anda mencapai puncak dari potensi ya, maksimal potensi, dan itu bisa terus di-maintain ya, terus sampai umur 80 tahun. Jadi jangan kita pikir sudah 60-70 tahun sudah loyo ya. Oh iya. Jadi bila mana Anda berumur di antara 60-70 atau 70-80, berarti Anda berada pada fase the best dan second the best dari kehidupan Anda. Kita masih the second the best. Kita masih 73, jadi masih oke lah. Untunglah di atas 70 tahun kita masih buku ya. Iya, masih asik buku yang ke-6. Oke. Nah, kalau begitu saudara-saudara sekalian, saya mau coba tunjukkan ini. Satu waktu saya dapat telepon undangan dari seorang dari California ya. Bapak Muaya, dia bilang, tolong bicara untuk saya punya penamatan. Oh boleh ya, acara penamatan penting sekali ya. Kemudian umur berapa? 73 tahun, tamat BA ya. Kemudian coba lihat orang-orang yang sudah mencapai sukses dalam usia lanjut. Iya, kalau H.G. Wells selesai disertasi Doctor of Science-nya ya dari London University pada umur 70 tahun. Pada tahun 1942. Jadi dia masih terus kerjakan, terus sekolah sampai dapat dokter degree-nya.
Umur 70 tahun. Iya, ini Grandma Moses Iya. membuat pameran lukisan pertama dalam usia 80 tahun. Itu luar biasa ya. Iya, hebat sekali Iya. ya. Dan sebenarnya Ben Franklin menemukan bifocal glasses yang bisa lihat jauh dan lihat dekat pada umur 80 tahun pada tahun 1789. Jadi usia tua itu belum berarti dia sama sekali tidak mempunyai potensi untuk menghasilkan sesuatu. Oke, ini Dimitrion Jordanidis yang menyelesaikan maraton ya, lebih dari 23 mil ya, itu di Athena, yaitu pada usia 98 tahun. Luar biasa. Hebat Ya. sekali. Sebenarnya Ichijuro Araya mendaki Gunung Fuji pada usia 100 tahun. Waduh, hebatnya. Gunung Mendaki Fuji, Gunung ya. Fuji loh, Kita nggak main-main. bisa nggak ya? Aduh, nggak tahu, tapi hebat Oke, sekali. Alice Pollock menerbitkan buku pertama, Portraits of My Victorian Youth, dalam usia 102 tahun. Jadi kembali yang kami maksudkan ialah bahwa jangan kalau kita sudah rasa tua, langsung, aduh saya hanya tinggal tunggu mati saja. Oh, apa dia bilang, sudah bau tanah? Iya, sudah bawa tanah. Atau dibilang laskar-laskar tak berguna Laskar-laskar oleh tidak Malaysia. Masih bisa berguna, ya, Masih- tetapi masih bisa untuk mencapai sesuatu ya di dalam usia lanjut. Iya. Ya. Jadi kita masih maju terus ya, jangan putus asa. Dan justru bagi mereka yang masih menggunakan dia punya otak, itu dapat mengurangi kemungkinan untuk mengurangi kemungkinan Alzheimer. untuk Alzheimer ya, ataupun pikun-pikun dan sebagainya. Makanya kami coba tetap aktif ya, setiap hari buat renungan, setiap hari kita coba ada kegiatan dan sebagainya. Dan Kita- setiap hari live healthy lifestyle juga. ya, kita jalan kaki Jalan kaki setiap hari 1 1 jam jam. di luar. Ya. Dapat sinar matahari, serotonin dapat, jadi Iya. kemudian bisa tidur malam, melatoninnya dihasilkan oleh serotonin ini, sehingga kita tidak akan merasa capek ya, Iya. karena cukup tidur ya. Tapi dalam rumah tangga kita percaya bahwa kita perlu komunikasi. Ya. Nah, komunikasi apa yang kita perlukan di dalam usia kelihatannya Usia lanjut. pertengahan atau sampai kepada lanjut usia ya. Yang Ya. pertama adalah Mengenal keadaan diri sendiri. Jadi kalau umpamanya Anda merasa capek, kena susah, sudah mulai gangguan hormonal, itu kita kasih tahu kepada kita punya suami, supaya, atau suami kasih tahu kepada istri, supaya kita open communication, kita saling mengenal bahwa keadaan kita ini memang bukan seperti muda dulu ya. iya, Jadi bisa accept itu, bisa menerima keadaan kita. mengenal keadaan diri sendiri dan mengenal pasangan hidup kita ya. Jadi kita jangan memaksakan sesuatu yang memang kita tahu bahwa usia tidak memungkinkan hal itu terjadi ya. Kemudian kita saat yang sama harus mengadakan persiapan yang perlu ya. Jadi kita harus persiapan yang perlu, seperti mungkin kalau Anda sudah operasi seperti operasi kaki ya, atau knee yang sering orang lutut yang sakit ya. Jadi mungkin bisa kita bisa rent itu kursi Sewa sewa itu kursi roda, walker atau kursi roda ya. Jadi kita bilang, nggak usah, kita mengadakan persiapan ini sudah makin tua ya, bagus beli aja, nggak usah dirent. So, siapa tahu nanti di hari kemudian sudah nggak bisa jalan, mesti pakai di push dengan roda. Jadi ada kan persiapan selalu. Jadi kita sudah ada walker. Iya, sudah walker. Kalau kita sudah tidak bisa jalan lagi dengan tegap, kita sudah ada walker sekarang. Iya, ada wheelchair juga. Sudah wheelchair. Oke. Baik, suami istri dapat saling mengerti dan mendukung satu sama lain saat menghadapi krisis tersebut. Ya. Lagi-lagi kalau tidak ada open communication, maka kita tidak bisa menghadapi ini dengan tenang ya. Jadi semua memerlukan dialog yang terbuka. Lagi-lagi makanya kita katakan communication is the biggest thing in marriage. Jadi walaupun sudah tua tetap berkomunikasi Berkomunikasi. tentang kesanggupan masing-masing dan mengerti satu sama lain dan menolong satu sama lain supaya kita menghadapi masa tua itu dengan penuh keterbukaan ya, growing old gracefully. Ya. Jadi menjadi tua dengan manis. Ya, dengan manis ya. Oke. Nah, sekarang kembali kepada ayat yang terakhir yang kita mau berikan pada malam hari ini adalah Pengkhotbah 9 ayat yang ke-9. Ya. Katakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu
dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Wah, biarpun istri sudah tua, istri sudah mempunyai keterbatasan, tidak bisa menghasilkan anak lagi dan sebagainya, sudah makin lemah, mempunyai menopause dan sebagainya, harus dikasih. Tetap dikasih. Ini nikmatilah dengan istri yang kau kasih. Apakah maksudnya juga untuk suami yang kau kasih? Oh, sama-sama juga. Oke, ini adalah untuk suami istri yang kita kasih seumur hidup, ya. Oke, ya, hidupku yang sia-sia. Kenapa hidup itu sia-sia? Ini Raja Salomo ya, sesudah melihat segala sesuatu sia-sia adanya. Jadi artinya hidup yang sementara ini ya, biarlah kita nikmati bersama-sama ya. Nah, tidak perlu menikmati dengan orang lain ya, dengan wanita lain atau suami lain ya, tetapi satu sama lain kita nikmati kapan ya, seumur hidup kita ya, dan kita merasa berbahagia selalu ya, sampai maut memisahkan kita. Wah, itu luar biasa. Betul. Hebat Alkitab ini ya, luar biasa. Oke, itu pembahasan kita sudah setengah jam ya. Iya, sudah setengah jam. Oke. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta, terima kasih atas pembahasannya. Wah, kalau saya pribadi senang mendengarnya. Berarti saya masih orang muda. 18 sampai 65 tahun. Karena saya selalu berjiwa muda, Pendeta dan Ibu Pendeta. Muda terus kalau bisa. Padahal sebetulnya kalau di Indonesia kita udah menghitung-hitung berapa tahun lagi pensiun. Nah, ya ternyata itu. masih usia orang muda kita Mungkin ini. kita berharap ada orang pemerintahan kita yang menonton ya, karena usia produktif tadi dikatakan oleh hasil penelitian. Betul. Bahwa yang masa produksi itu 60 sampai 70 tahun, malah ada produksi yang 79. kedua. Iya. Kalau di Indonesia pensiun tuh 55 tahun soalnya Pendeta. Jadi mau masuk masa produksi sudah dipensiunkan. Nah, ini nanti bisa mudah-mudahan ada orang pemerintah yang menonton bahwa hasil penelitian terbaru malah masa produktif itu di 60-70 tahun. Betul. Ya, wah, Iya, ini menarik betul sekali. itu. Baik. Ya, oke. Baik, kembali diingatkan kepada para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah. Apabila saudara punya pertanyaan, saudara boleh kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center Hope Channel Indonesia, bisa melalui SMS atau WhatsApp, atau boleh juga ke akun media sosial dari Hope Channel, yaitu melalui Instagram, Facebook, atau YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan di mana lokasi Anda berada, dan jangan ragu-ragu. Kalau sudah ada pertanyaan antara seputar suami dengan istri, atau suami istri dengan orang tua atau mertua, atau orang tua dengan anak-anak, atau seputar rumah tangga, jangan segan-segan untuk mengirimkan pertanyaan. Pendeta Kuntara dan Ibu Kathleen Kuntara tentunya dengan pertolongan Tuhan akan mencoba menjawab semua pertanyaan saudara. Baik. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua untuk menjawab pertanyaan dari para pemirsa, narasumber. Namun, sebelum kita masuk ke sesi kedua, kita akan menyaksikan dulu yang satu ini.
serang awan gelap, ku takkan gentar, karena ku aman dalam lengan Allah. Dia sertaku, bahaya tak mengancam, karena ku aman di lengannya. Walau badai serang awan gelap, ku takkan gentar, karena ku aman dalam lengan Allah. Dia sertaku, bahaya tak mengancam, karena ku aman di lengannya. Oh ya, pasti aman di lengannya. Oh ya, pasti aman di lengannya. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Saat ini kita akan memasuki sesi kedua untuk ruang tanya jawab. Telah masuk beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan. Pertanyaan yang pertama, saya ingin bertanya, Pak Pendeta, saya mempunyai anak sudah menikah, tapi sudah hampir 8 tahun belum punya anak. Berhak tidak untuk diri saya bertanya kepada mantu dan memberikan nasihat untuk memeriksakan ke dokter? Sebaiknya bagaimana untuk memberikan usulan saya supaya tidak tersinggung kepada anak dan mantu? Silakan Pendeta dan Ibu. Anjuran adalah penting ya, dengan sejak orang tua menaruh perhatian, namun untuk menghindarkan konflik antara mertua dengan anak mantu, lebih bagus kalau Anda itu berbicaranya kepada anak. Ya. Jadi kalau kepada menantu bisa tersinggung, ya. Kalau anak sendiri bisa tetapi dengan bijaksana, ya. Apakah mungkin sengaja, ya, misalnya tidak mau punya anak, seperti misalnya anak kami sudah berapa tahun ya, 5 tahun menikah baru rencana punya anak, ya. Tapi memang sengaja tidak mau sebab masih ambil residensi, jadi susah kan, bagaimana tidak ada orang yang menjaga anak, bukan menjadi membahagiakan tetapi akan menyusahkan keluarga. Jadi sedang mengambil spesialisasi. Ya, jadi sengaja itu. Oh ya, tetapi ada orang yang memang ingin punya anak tetapi belum dapat, jadi biarlah bicaranya kepada anak bukan sama menantu. Ya. Nah, bagaimana nasihatnya itu secara kedokteran? Ya. Nanti dari anaknya sendiri, sebab anak kan pasti tahu bahwa orang tua itu sayang kepada anaknya. Jadi mungkin memberikan nasihat yang baik. Nah, anak itu akan mempunyai komunikasi untuk pergi berbicara dengan dia punya istri, dengan spouse-nya ya. Dan kemudian ingatlah bahwa kita tidak dapat mengatakan orang itu, oh dia mandul. Nggak bisa. Kita selalu katakan di dalam kedokteran adalah keluarga mandul. Jadi harus suami istri pergi memeriksa. Sebab kadang-kadang suaminya ada sperma, tapi spermanya itu bisa putar-putar kayak gini, jadi nggak bisa swim untuk membuahi sel telur. Jadi kita harus pergi, dan itu semua bisa diatasi kalau kita pergi ke infertility clinic suami istri. Jadi bukan sendirian.
biasanya suami istri kalau 2 tahun ya sudah resmi menikah dan berhubungan dan tidak menghasilkan anak, Tidak pakai kontraseptif. tidak kontrasepsi, ya, Itu dikatakan adalah keluarga yang mandul, steril. ya, dalam 2 tahun. Jadi itulah sebabnya jangan tunggu sebetulnya sampai 8 tahun. Ya. Jadi dalam masa 2 tahun untuk nanti keluarga yang lain mungkin dapat belajar. Ya, kalau ternyata tampak kontrasepsi, ya, tetapi tidak punya anak, maka artinya tidak bisa bayi, tidak ada bayi. Ya. Jadi maka itu sudah harus untuk adakan sesuatu pemeriksaan. Ya. Pada infertility. Iya, oke. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut. Saya mau bertanya Pak Pendeta, kalau pria ada masa puber pada umur berapa saja masa pubernya? Karena waktu puber itu yang akan menjadi masalah dalam rumah tangga. Wah, silakan Ibu Pendeta. Dan Ibu Pendeta. Ini hal yang kita sudah pelajari barusan. Ya. Kita sebutlah ya kalau mau berikan kategori umur antara 40 sampai 79. Ya. Yaitu adalah masa yang lalu disebut sudah mulai usia pertengahan, ya, padahal sekarang disebut usia muda, ya. Tetapi ada gejolak-gejolak yang terjadi antara 40, ya, terus sampai kepada usia di mana seorang itu bisa menjadi masuk kepada usia pertengahan, ya, artinya usia pertengahan sebelum jadi tua itu adalah 79, ya. Kenapa? Ya dengan adanya misalnya obat-obatan dan sebagainya sekarang, walaupun mungkin kemampuan seksual itu menurun, ya, tetapi dengan adanya obat-obatan seperti Viagra dan sebagainya menyebabkan kemungkinan ada suatu kesanggupan seks dan sebagainya yang kadang-kadang laki-laki mau membuktikan bahwa dia masih sanggup. Oke, demikian. Jadi itu adalah satu masa kita sebutlah 40 sampai 79. Dan kalau umpamanya mempunyai pasangan yang penuh pengertian dan mempunyai komunikasi yang terbuka, ini dapat diatasi. Bukan tidak dapat diatasi sama sekali. Dia bisa mengerti, sama seperti tadi yang telah kita katakan, bahwa segala sesuatu itu bisa diatasi, ya. Misalnya kalau dengan obat-obatan, ya. Tetapi obat-obatan juga mempunyai side effect. Jadi kita terus terang katakan, bagaimana? Go natural atau pakai obat-obatan. Kalau obatan ada side effect-nya, bagaimana? Tapi kalau kita katakan, sama seperti kita katakan bahwa Dr. Alberta Mazat katakan, tidak perlu hanya untuk mempunyai hubungan intim aja, tapi bisa dengan peluk-pelukan, kasih mesra, dan sebagainya. Itu juga sudah menyatakan kasih sayang. Jadi sehingga masa puber ini bisa diatasi. Dia tidak perlu membuktikan bahwa dia itu masih sexually attractive, ya. Tetapi juga ada kegiatan-kegiatan dengan pola hidup sehat. Ya, kadang-kadang ada masalah seksual ini ada hubungan dengan kesehatan. Seorang yang diabetes misalnya atau kegemukan bisa mengalami ada masalah itu, dan ini bisa terjadi dalam usia-usia tersebut, ya. Tetapi kalau dia dengan pola hidup yang sehat, sering olahraga dan sebagainya, maka kemampuannya itu bisa dapat lebih baik lagi. Jadi itulah yang maksud dengan go natural. Oke. Saya rasa mungkin itu sudah menjawab pertanyaan. Baik, Pendeta dan Pendeta, ada pertanyaan lain mengenai puber ini. Kalau kita bicara puber kedua, itu cenderung konotasinya negatif, ya. Kalau puber kedua, apa memang konotasinya hanya negatif, tidak ada positifnya? Saya nggak tahu apakah puber kedua tuh positifnya jadi rajin bekerja atau nggak tahu saya. Makanya apakah memang hanya negatif konotasinya untuk puber kedua ini atau ada sisi positif? Oh, bisa positif, ya. Itu yang kita sebutkan, makanya tadi kita sebutkan tadi prestasi masih bisa untuk maju, ya. Jangan hanya mandek saja. Jadi sekarang dia lihat ada sesuatu peluang-peluang untuk berkembang sesuatu yang baru, ya. Kemudian kadang-kadang orang membuka suatu bisnis yang baru di dalam usia 60 tahun. Ya. Dan itu menyebabkan suatu hasil yang baik. Misalnya saya ambil contoh seorang yang pernah sering disebut Colonel Sanders, Kentucky Fried Chicken. Itu kan dia punya hasil Kentucky Fried Chicken itu kan diproduksi sudah di atas umur 60-an tahun. Ya. Jadi kembali adanya lihat satu peluang, kemudian memberikan satu usaha, ya, sampai akhirnya berkembang menjadi satu produksi yang bermiliar dolar. Jadi itu ada bukan segi negatif saja, tapi segi positif ada. Hanya
perlu di understand atau mengerti satu sama lain, ya, pasangannya. perlunya mendukung satu sama lain. Ya. Jadi peranan daripada pasangan adalah untuk mendukung dalam situasi yang seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya. Pertanyaan berikut, ini dari YouTube dan mungkin dari luar negeri. Karena bahasa Inggris ini, pendeta dan Ibu Pendeta ya. Oke. How to trust your spouse when he keep doing the same mistake since lied again and again. And if I didn't bring the past, he always right. Bring the past is to point out his mistakes. How do I know he is truly changed or faking? Because he keep doing the same mistake. Oh, ini suaminya nih karena he di sini ya. Yeah, I think this is a wife that is asking about the habits of the husband. Yeah. Because I can see here there's some maybe communication problem, because if I didn't bring the past, he thinks he's always right. How do you bring the things in the past? Do you accuse him, or do you say, I am feeling very, very sad or depressed, when you do not tell the truth? Ya, jadi kata I statement itu tetap memberikan komunikasi yang bisa terbuka. Ya, so jangan katakan you. In the past, you always right. You always right. You. So kata always dan kata never itu selalu kita katakan, jangan selalu atau jangan, tidak pernah kamu katakan. Jadi saya merasa kecewa karena saya melihat bahwa saya ditipuin atau apa begitu. Something that we need to remember is that forgiveness should be unlimited. Okay, you ask about how often and how long, okay, and so forth. Okay, so you always have to be ready to forgive. Okay, love covers all things. Okay, so you should not be thinking about his mistake. Okay, what you have to think will be to forgive, and what can you do so that the same mistake will not be happening anymore. Okay. Just remember that marriage is the union of two forgivers. Yeah. Okay. But again, as we come closer to God, you will be able to see how God is such a loving God, and God is so forgiving, and therefore we, as we always meditate upon His great love, we too will be able to be a forgiving person. Okay, so God has to be the center of your lives. Communication, three communications. Remember that? Yeah, the closer you are with Jesus Christ, and then the closer will be your relationship one another. Amin. Amin. Okay. Baik, thank you Pendeta dan Ibu Pendeta. Senang juga ya, ternyata pemirsa kita yang dari luar negeri ini ya. Karena sudah beberapa kali pertanyaan dalam bahasa Inggris ini. Ya. Baik, pertanyaan berikut dari Sulawesi Utara berbatasan dengan Filipina. Nah, saya nggak tahu di pulau apa ini ya. Mau bertanya, bagaimana kalau suami berselingkuh? Terus suami menyalahkan saya atas kesusahan dan masalah yang dia alami. Dia juga sering menghina saya. Dia juga bersumpah dalam nama Yesus, bawa nama Yesus lagi, untuk tidak mau lagi melakukan hubungan intim. Akhirnya kami bercerai. Apakah salah? Apakah saya salah karena memilih untuk bercerai? Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya. Ini kelihatannya dosa yang paling tua itu, saling menyalahkan ya. Iya. Jadi suami yang melanggar, dia salahkan istri yang disalahkan. Ini kembali kepada keputusan. Ini kelihatannya sudah diputus. Sudah bercerai namanya. Jadi kalau sebut salah, ya oleh sebab Alkitab menyebutkan bahwa satu-satunya alasan bisa dijadikan perceraian jikalau hukum ketujuh atau misalnya pernikahan itu, sumpah pernikahan itu dilanggar, maka tidak salah untuk bercerai. Ya. Namun ya sebenarnya bisa saling memaafkan dan mengampuni, menutupi kesalahan. Ya. Tetapi kalau seandainya memang sudah bercerai, ya tidak usah perlu merasakan perasaan bersalah. Ya. Oleh sebab memang sesuai dengan prinsip Alkitab. Ya.
Dan yang sangat penting adalah ayo maju ke depan ya, dengan pertolongan Tuhan mungkin bisa dapatkan seorang jodoh yang lebih baik ya. Ada kadang-kadang suami kedua atau istri kedua itu lebih memberikan kebahagiaan daripada yang pertama. Bisa saja terjadi ya, demikian ya. Banyak mendoakan hal ini ya supaya masa depan Anda dapat lebih baik. Oke. Terima kasih untuk jawabannya. Yang berikutnya, pertanyaannya, selamat malam. Mau tanya bagaimana cara meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga? Mohon dijelaskan Bapak dan Ibu Pendeta. Oh, bagus Terima ini kasih. pertanyaannya ini. Meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Ya, artinya sekarang sudah harmonis. Tapi mau lebih harmonis. Iya. Jadi satu pertanyaan yang baik sekali ya, untuk lebih harmonis ya tetap memberikan kasih sayang ya. Jadi suatu tanaman itu yang sudah bertumbuh itu harus disiram ya supaya tetap berkembang dan akhirnya berbuah. Jadi makin lama lebih harmonis. Tadinya buahnya sedikit-sedikit, sekarang menjadi lebih bagus kalau dikasih pupuk, dikasih pemeliharaan yang baik dan sebagainya. Nah, sekarang apa yang bisa memberikan, apa yang menjadi pupuk, apa yang menjadi air untuk mempertumbuh ini tanaman? Ya. Kalau istri perlu kasih sayang, kalau suami perlu direspek. Ya, Jangan saling hormati satu sama lain, kemudian memang tetap mengasihi. Nyatakan selalu. Nyatakan ya. Kalau saya ambil contoh, potong potong buah ya, kemudian ada bagian buah yang tidak baik ya, maka yang tidak baik itulah untuk saya. Yang lebih baik yang saya kasih kepada istri saya. Oke, jadi itu menunjukkan bahwa saya mengasihi dia ya. Jadi berikan sesuatu yang lebih baik kepada istri ya. Jadi prinsip daripada kasih adalah ya memberikan kebahagiaan kepada istri ya, dan istri juga memberikan kebahagiaan kepada suami ya. Jadi dengan berbagai macam kelemah lembutan dan kasih sayang, kalau ada perbedaan pendapat diselesaikan dengan baik, maka makin lama makin harmonis ya. Dan kita bisa mengasihi, lebih tua lebih mengasihi ya, lebih bagus sayang. lebih bagus sayang ya. Oke. Baik, terima kasih jawabannya. Yang sangat penting adalah kembali Yesus Kristus, oke? Lebih dekat kepada Yesus, kita lebih dekat satu sama lain. Ambil waktu berdoa bersama, ambil waktu membaca firman Tuhan bersama, ya. Dan itu yang mempertumbuhkan akan kasih sayang satu sama lain, sehingga tidak ada pemikiran-pemikiran yang negatif. Oke? Baik, terima kasih jawabannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Yang berikut dari Kaban Jahe. Ada tertulis tidak baik manusia itu seorang diri, makanya manusia itu baiknya kawin atau berkeluarga. Tetapi ada juga, tertulis juga bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Dalam perjalanan hidup, bahwa suami dan istri yang sah di pernikahan pun selalu tidak bisa bersatu dalam banyak hal. Contoh, mau belanja sampai mau menentukan perjalanan bersama pun bisa tidak satu pendapat. Nah, pertanyaannya, apakah sudah bisa dianggap baik berbuat sendiri-sendiri kalau kita sudah sampai pada level kehidupan tersebut, masih akur dan bahagia? Tetapi istriku ini sudah mulai belajar keras kepala. Wah, hanya keputusannya yang mau diikuti. Mungkin karena sudah sama-sama berumur 60 tahun barangkali ya katanya. Oh, gimana ini pendeta dan pendeta? Ya. Sebab ini dari Kaban Jahe, maka kami mau bilang maju-jua. Maju-jua. Oke. Jadi kepada Bapak, ya saya ingin kepada Bapak dari Kaban Jahe ini, saya ingin sampaikan ialah bahwa dalam rumah tangga itu tidak selamanya satu pendapat. Itu kalau ada perbedaan itu biasa ya. Masing-masing punya personality ya, masing-masing punya kepribadian sendiri ya. Jadi itu sangat penting untuk mempunyai apa yang disebut acceptance, menerima satu sama lain. Kalau ada perbedaan pendapat bukan berarti harus cerai atau dia keras kepala ya. Atau jalan sendiri-sendiri katanya. Ya, kadang-kadang ya
masing-masing ada dia punya Keinginan kan. keinginan tertentu. Jadi yang sangat penting itu adalah mengerti satu sama lain, ya. Jadi dia ada bahkan Anda bisa bertanya, ya, bagaimana you punya pendapat tentang ini, ya, untuk belanja, ya. Mau belajar sendiri, oke, terimalah, ya. Ayo belajar sama-sama, oke. Jadi kalau belajar sendiri-sendiri, oke. Nah, sekarang kita rundingkan dia punya Apa budget, yang mau ya, dibeli? anggarannya, ya, anggarannya apa yang akan dibeli. So, kadang-kadang wanita juga kalau pergi ke pasar, apa-apa yang tidak diperlukan kadang-kadang dibeli. Apa yang dilihat dia beli. Apa yang dibeli, ya. Jadi rundingkan bersama-sama, ya. Jadi adanya satu penerimaan, ya. Jadi tidak selamanya harus satu pendapat, ya, tidak selamanya, ya. Tapi bagus kalau misalnya kalau kita mau pergi, ya, buatlah satu kebiasaan, beli apa yang perlu saja. Jadi ditulis. Ya. Jadi kalau yang nggak perlu nggak usah dibeli. Jadi kita sudah ada list, ya, ada daftar apa yang kita mau beli. Masuk ke shop itu kita beli. Oh, ini saya mau beli ini. Ini nggak perlu, nggak usah kita lihat lagi. Jadi kita mempunyai persamaan apa yang kita akan belanja sama-sama. Iya. Jadi ada kadang-kadang orang tergoda. Nah, wanita umumnya yang tergoda, ya. Iya, kalau obral. Tapi nggak semua wanita loh. Sebab saya kalau mamanya itu biarpun sales, ya, kalau memang nggak perlu ya, buat apa? Bikin hanya penuh rumah aja. Jadi nggak semua. Tapi kita ingat kita ada satu orang yang kalau disebut on sale, ya, sedang obral, dia beli, kemudian tidak perlu itu, tetapi nanti satu kali saya perlukan, ya, dia beli. Sampai dia punya garasi itu penuh dengan barang-barang on sale. Nanti kalau saya punya sekretaris, hari lahir saya akan kasih, saya punya perawat akan saya kasih. Jadi penuh dia punya ini. Akhirnya jadi bangkrut. Iya, betul. Jadi bangkrut itu betul-betul terjadi. Rumah, ya, dokter lagi. Anyway. Harus ada punya daftar. Jadi ini kepada Bapak yang dari Kaban Jahe ini, biarlah bisa duduk bersama-sama dengan istrinya, ayolah kita bikin daftar. Supaya pun pergi jalan sama-sama, belanja sama-sama, jadi itu merupakan satu keharmonisan juga. Jadi dibilang sesudah umur 60 tahun, 60 masih usia muda. Orang muda, masih muda itu. Oke. Kita udah praktekkan, ya, cara ini sebenarnya pendeta dan ibu. Dan memang enak kalau jalan dengan suami dan kita sudah punya list. Ada yang rem. Ini nggak perlu. Ayo, nggak ada di list, nggak ada di daftar gitu. Jadi kita bisa daftar, ya. Nah, ya, itu bagus. Betul. Kita sudah praktekkan dan ya puji Tuhan, memang lebih baik, ya, ke depannya. Iya, betul. Pertanyaan berikutnya dari Palembang. Saya seorang ibu rumah tangga yang sudah lansia, tapi mau bertanya kepada Pak Pendeta, masalah rumah tangga di mana suami yang selalu kapan ribut langsung pergi. Dan sudah berulang kali, bahkan dia bilang tidak mau lagi harmonis dengan kami dan anak-anak. Yang saya tanyakan, apakah suami saya masih bisa masuk surga yang selalu melalaikan kewajibannya dengan keluarga? Bagaimana ini? Sudah lansia padahal, ya. Jadi caranya, ya, tariklah suami supaya masuk surga. Ya. Jadi bagaimana menarik dengan berdoa bersama, kemudian belajar Alkitab bersama, ya. Jadi yang bisa menarik sebenarnya adalah Roh Kudus, tetapi Anda bisa digunakan oleh Roh Kudus untuk menarik dia, ya. Jadi makin lama makin ingat kepada kewajibannya, makin lama makin sayang kepada Anda. Jadi Anda jangan marah-marah, ya. I statement, pakai I statement. Jadi di sini jangan sampai itu suami lari dari rumah. Yeah. Jadi yang menyebabkan suami lari itu apa? Ya, itu harus dilihat juga, mungkin juga kesalahan Anda. Jadi coba buat suatu hal yang tidak membuat suami lari. Ya. Dan dengan membuat suatu hal yang bisa memberikan sukacita kepada sang suami untuk tinggal di rumah. Ya.
Ya, jadi itu yang kita harus usahakan. Ini bukan hanya kepada suami, tetapi juga kepada anak-anak. Ya, kadang-kadang anak-anak selalu dimarah-marah sampai tidak betah kepada tinggal di rumah. Ada yang anak itu katakan saya tidak bisa tahan, saya tunggu waktunya saya akan pergi ke perguruan tinggi supaya saya tidak lagi tinggal di rumah. Kenapa? Selalu dibentak-bentak, selalu marah. Apa yang saya lakukan tidak ada yang benar. Ya. Jadi again, ini memberikan satu perasaan mau berontak, Oh, berontak, yang mau jadi keluar aja. Itu namanya dalam bahasa Inggris apa? Temper tantrum, yang merajuk. Ya, Oke. Jadi itu adalah satu tindakan merajuk dan itu adalah satu tindakan yang tidak baik sebetulnya. Ya. Tidak dewasa. Ya, tidak dewasa. Seperti yang Anda pernah pelajari waktu kita bahas tentang masalah komunikasi, merajuk atau silence, ya, silent treatment, ya, tidak ngomong, membungkam, ya, 1 minggu, 2 minggu. Ya, ini sekarang caranya lebih buruk lagi, itu tinggalkan rumah, ya. Jadi itu adalah satu hal yang tidak baik, ya. Namun, ya, hanya dengan didoakan, berdoa bersama-sama, belajar firman Tuhan, makin lama makin lebih dewasa. Sebab kedewasaan itu datang daripada Tuhan yang bisa menolong dia untuk berpikir dengan lebih baik, ya. Dan dalam hal ini kembali, ya, waktu Anda sendiri harus berbuat sesuatu hal yang jangan sampai mengecewakan atau membuat suami marah, ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta jawabannya. Pertanyaan berikut dari YouTube. Merasa remaja kedua umur berapa dan apakah ini wajib terjadi? Maksudnya mungkin nih puber kedua umur berapa? Mungkin ada range umurnya mungkin. Dan apakah ini akan terjadi? Maksudnya puber ini kita nggak bisa tolak, akan terjadi sama diri kita. Jadi ini pertanyaannya, umur berapa itu puber kedua, terjadi di umur berapa, dan apakah ini akan terjadi dalam kehidupan kita? Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, nggak selalu akan terjadi kalau dia merasa bahwa dia direspek atau dia mengerti keadaan persoalannya. Ini biasanya begini, sebetulnya jawabannya akan terjadi kalau hidup sampai usia 40 tahun. Jadi kalau misalnya hidupnya tidak lama, ya tidak akan terjadi. Nah, usia dari 40 kita katakan sampai 69 atau 79 lah, ya. Ya, itu kalau misalnya kita mencapai kepada usia tersebut, ya, memang usia tersebut akan terjadi, ya. Kemudian perubahan itu bisa terjadi, tetapi tidak selamanya bisa menyebabkan suatu tindakan yang negatif, ya. Maksudnya tidak selamanya berarti bahwa puber kedua itu atau menyebabkan dia mengumbar hawa nafsunya atau menunjukkan kejantanannya, ya. Tidak selamanya, sebab kalau misalnya dia sayang kepada istri, maka dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan akan istri, ataupun istri juga tidak akan menyakitkan akan suami. Jadi demikian itu tidak terjadi satu hal yang negatif, tetapi bisa terjadi yang positif. Ya, tetapi pokoknya berusaha untuk tetap memberikan pelayanan yang lebih baik, ya, menghasilkan akan suatu karya yang baik, ya. Jadi itu masa-masa itu justru menjadi satu masa untuk sukses yang kedua yang lebih baik lagi, ya, satu hal yang lebih positif, menjadi satu batu loncatan untuk berkembang lebih lanjut, ya. Lagi-lagi perlu perhatian, perlu pengertian. Iya, terima kasih banyak untuk jawabannya. Kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan topik yang telah dibawakan tadi ataupun permasalahan di rumah tangga, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia via WhatsApp ataupun SMS, atau juga bisa dikirimkan via media sosial Hope Channel Indonesia, YouTube, Facebook, ataupun Instagram. Cukup mencantumkan lokasi di mana Anda berada beserta pertanyaannya, dan narasumber kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari YouTube juga. Selamat malam, Pastor. Apakah karakter ada batasnya? Sampai umur berapa karakter bisa berubah? Terima kasih. Silakan Pendeta dan Ibu. Karakter adalah hal yang tidak mudah untuk berubah.
Ya. Kemudian kalau misalnya Anda ini mengharapkan suami Anda berubah karakter atau suami mengharapkan istri berubah karakternya, maka itu tidak bisa terjadi. Ya, Anda akan jadi frustrasi sendiri. Ya, yang harus berubah adalah Anda sendiri. Yang harus menerima. Ya, harus menerima. Ya, jadi karakter bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk berubah, tetapi sesuatu perkara yang dapat berkembang. Ya. Jadi segala sesuatu tindakan yang kita buat menjadi kebiasaan, setiap kebiasaan yang kita buat menjadi tabiat, ya itulah karakter. Jadi kalau misalnya untuk merubah, itu adalah satu perkara yang tidak mudah. Yang dapat dikembangkan ya adalah untuk tetap berdoa dan untuk tetap merenungkan firman Tuhan, maka dengan kuasa Roh Kudus karakter itu dapat berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Ya. Jadi mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Jadi karakter dan tabiat itu sama ya Pendeta dan Ibu Pendeta ya? Oh ya, karakter atau tabiat adalah sama. Oh. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut. Apakah anak-anak bisa menolong orang tua dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan usia tadi? Nah, itu pertanyaan Pendeta. Ya, sudah pasti, ya. Anak-anak dapat menolong paling sedikit kalau orang tuanya sudah susah jalan, jadi dituntun. Kemudian karena ya Orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya sakit-sakitan, misalnya diantar ke dokter, ya dengan sendirinya anak-anak akan bisa menolong ya dalam berbagai macam permasalahan. Ya, jadi anak-anak harus dapat mengerti kalau orang tua tidak sesanggup seperti dahulu dalam masa muda lagi. Ya. Jadi dengan sendirinya anak-anak dapat menolong. Namun anak-anak ya harus ingat kepada tanggung jawab kepada keluarganya sendiri yang utama ya. Tetapi orang tua perlu menolong ya. Dan kita hidup dalam satu budaya yang umumnya tidak biasa orang tua itu dimasukkan ke rumah jompo ya. Kalau di Amerika atau negara-negara barat itu biasa, kalau sudah tua ya masuk rumah jompo ya, dan mereka sibuk dengan kesibukan sendiri. Tetapi di Indonesia ya, oleh sebab dengan adat timur umumnya kita menghargai akan orang tua, jadi bisa menolong, kadang-kadang bisa juga menolong dalam keuangan ya, ya, atau mungkin kalau sudah sangat tua dan tidak bisa berdiri sendiri maka perlu tinggal sama anak ya. Tapi mungkin di tempat yang tidak satu rumah, tapi mungkin pavilion ya. Jadi dia mempunyai juga privacy tersendiri. Pada saat yang sama, anak-anak bisa menolong dia kalau ada kesusahan apa-apa. Ya, jadi kembali untuk menolong itu bisa bagus. Ya. Malahan baik. Ya. Oke, terima kasih Pendeta dan Ibu. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan berikut, kalau dia memberikan masukan permasalahan, kalau orang tua punya masalah, ini orang tua yang sudah lanjut lah ya mungkin maksudnya, punya permasalahan hidup, boleh nggak anak memberikan masukan ya, bukan nasihat lah ya, masukan kepada orang tua gitu, pendeta dan ibu pendeta? Oh, kenapa enggak? Ya. Bisa kasih, semua orang kan tidak sempurna, kan bisa terima nasihat. Saya ambil contoh, kami lagi berpikir waktu kami mau beli rumah, mau pindah ke North Carolina untuk cari rumah untuk pensiun, ya. Maka saya tertarik kepada satu rumah, sebab istri saya tertarik kepada rumah yang lain. Saya senang kepada yang ini, kemudian istri saya senang kepada yang lain. Nah, dalam keadaan demikian, ya, maka anak kami yang menentukan, yang memberikan, mencari rumah yang tepat, kemudian dapatkan satu tempat kompleks di sini. Di sinilah rumah ini. Tempat di mana kami tinggal sekarang ini, yang kami dua-dua senang. Jadi anak menjadi penolong, artinya memberikan pandangan kepada kami. Itu kita sangat hargai, namanya anak. Dia kan mau untuk kesenangan kita. Dia bilang, Mom, Dad, maunya kalau retirement itu dalam masa pensiun dapat rumah yang bukan mami senang atau daddy senang, tapi yang dua-dua senang, yang betul juga. Nah, akhirnya dapatlah ini di sini di Gulf Community. Wah, kita dua-dua sangat senang bisa keluar dan berjalan 1 jam 1 hari, biarpun masa COVID ini, karena
banyak Kita ya ada jogging trail, dekat ke hutan apa ada semua. lake, ada Jadi ini. kami senang sekali. Iya. Jadi Ini bisa. adalah anjuran dari anak. Iya, Iya. iya. So jadi masalah untuk anak. Cuma anaknya pun kasih tahu bukan dengan cara yang merendahkan bapak mamanya, tapi dia bilang, Jadi, bagaimana mami daddy ini perumahan ini, lihat dah ini kamarnya begini. Jadi cara membilangnya, komunikasinya pun komunikasi yang enak, iya. tidak menggurui. Bukan memerintah, ya. Tetapi ya, Memberikan opsi. memberikan pandangan dan kami tetap mempunyai hak untuk memilih. Ya, Iya, iya. mau tinggal situ apa enggak? Ya. Betul. Oke. Baik, terima kasih. Ya, Iya, silakan. terima kasih. Pertanyaan ini sepertinya ditujukan langsung ke Ibu Dr. Kathleen Kuntaraf. Pertanyaannya begini. Saya wanita berusia 60 tahun. Asam urat saya 7,7. Padahal sudah tidak makan daging, tapi masih makan ikan sedikit. Sedangkan makan nuts pun, almond dan lain-lain, kaki sakit. Apa yang harus saya lakukan? Oh, ini pertanyaan kedokteran ya, bukan Ya, pertanyaan langsung gitu. mengenai kesehatan. Jadi bukan pertanyaan mengenai perkawinan atau masalah rumah tangga. Memang betul, apa yang harus saya lakukan? Anda pergi ke dokter untuk melihat. Sakit-sakit itu bukan selalunya karena asam urat. Bisa juga karena kurang synovial fluid, sehingga Anda tidak bisa jalan. Jadi bisa dengan MRI, bisa dilihat apakah keadaan Anda punya space itu makin berkurang dan sebagainya. Jadi memang nggak bisa didiagnose dengan pertanyaan begini. Anda harus pergi ke dokter Anda sendiri untuk mengetahui. Dan biasanya saya tidak tahu apa Anda, kan ini untuk umur berusia 60 tahun. Kemungkinan itu biasanya karena produksi dari para cairan knee itu berkurang sehingga terjadi pergesekan, sehingga terjadi sakit untuk jalan dan sebagainya. Sehingga Anda tidak bisa exercise, dan kalau tidak bisa exercise itu menyebabkan segala macam problem. Jadi saya anjurkan kalau bisa Anda pergi ke dokter untuk melihat apa sebenarnya salahnya sehingga Anda tidak sakit kalau bisa jalan. Jadi bisa diatasi. Sebab saya juga sendiri sudah mengalami knee replacement. Satu sebelah kanan komplit dan sebelah kiri partial. Dan tidak menjadi masalah. Sekarang saya bisa jalan, biarpun sudah umur 73 tahun. Jalan, nggak ada sakit, ya, tidak makan obat. Sehingga kalau kita tidak jalan, bisa kekurang kolesterolnya makin naik, dan bisa dapat diabetes, bisa tekanan darah tinggi. Jadi segala macam semua. Jadi jalan itu adalah suatu perkara yang sangat penting. Jadi mudah-mudahan ini yang menanyakan ini bisa langsung mendapat jawaban daripada dokter yang memeriksanya. Ya. Jadi prinsipnya adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu paling penting. Ya, itu yang memberikan, dan kita harus ambil itu secara seluruh paket. Ya. Jadi jangan hanya misalnya tidak makan daging saja, tetapi perlu juga tidur yang cukup, ya, olahraga, mempunyai sifat yang optimistik, ya, dan ya minum air. Orang yang nggak kurang minum air itu jadi lemas juga, nggak bisa jalan. Jadi segala sesuatu itu semua harus ada akronim hidup sehat, ya, hidup yang gembira dan sebagainya. Itu yang seperti kita telah pelajari di komunikasi sebelumnya, bahwa itu harus diambil secara holistik, keseluruhan. Jangan hanya satu aja. Orang selalu katakan, oh saya sudah vegetarian kok saya masih dapat begini-begini. Vegetarian hanya satu obat natural remedy-nya. Tapi kalau dia misalnya dia vegetarian tapi dia misalnya kurang tidur, ya, tidur selalu larut malam, itu juga menyusahkan dia sebab imunitas berkurang dan sebagainya. Jadi lagi-lagi saya katakan ini bukan saja pertanyaan yang gampang dijawab, sebab Anda harus pergi untuk mendapat evaluasi yang lebih lanjut ke dokter Anda. Mudah-mudahan mendapat diagnosa yang tepat kenapa sampai nggak bisa jalan, kenapa sakit. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut. Bagaimana menghadapi anak yang selalu bikin masalah atau biang kerok lah istilahnya, bahkan pernah terpikir untuk mengusir anak itu. Bagaimana Pendeta dan Ibu Pendeta? Wah. Sekali ini. Ini Kenapa parah anak kan, ini ini kayaknya bikin masalahnya parah ini. Gimana tanggapannya Pendeta dan Ibu Pendeta?
Anak ini memerlukan kasih Kasih sayang, jangan sampai diusir. Ya, kalau dikusir artinya Anda jadi bisa kehilangan dia sama sekali. Ya. Jadi tetap dikasihi. Ya. Jadi permasalahan dari banyak orang ialah, ya, anak itu dicintai kalau anak itu baik, dan kalau anak itu nakal dia tidak dicintai. Nah, ini adalah sesuatu perkara yang salah. Ya. Kita dan juga kadang-kadang kita mengajarkan kepada orang Tuhan itu seperti begitu. Ya. This is wrong. Ya. Padahal Tuhan itu sudah mengasihi kita pada saat kita berdosa. Ya. Tuhan itu sudah mati untuk kita pada saat kita berdosa. Jadi kalau kita mengalami suatu kesalahan, maka Tuhan justru lebih mengasihi. Ya. Nah, anak yang sakit, ya, biasanya lebih banyak mendapatkan perhatian, betul tidak? Ya, kalau anak itu sakit. Nah, sekarang biang kerok itu adalah satu sakit sebetulnya, sakit tetapi di dalam soal jiwa ataupun emosinya tidak bisa mengontrol diri dan sebagainya, maka ia harus diberikan perhatian yang lebih besar, ya, dan lebih besar dia punya perhatian dan katakan Bapak, kami mencintaimu, ya, dan tunjukkanlah itu cinta itu dengan tindakan, ya, diberikan perhatian dan sebagainya. Maka kalau dia merasakan kasih sayang daripada orang tua, maka itu dia akan menyalurkan dia punya energi untuk sesuatu perkara yang lebih positif. Ya. Tapi jangan sampai anak itu sampai keluar dari rumah. Keluar dari rumah dia akan mendapat advice atau nasihat-nasihat dari biasanya teman sebayanya yang tidak mempunyai pengalaman, yang membuat dia punya keadaan lebih gawat. Ya. Buruk, ya. Dan juga mungkin dia menjadi biang kerok kalau dia belajar dari orang lain. Ya. Jadi orang tua harus berhati-hati dengan teman, ya, dan juga hati-hati dengan televisi. Sebab kadang-kadang orang tua terlalu sibuk, ya, tidak memberikan kasih sayang. Mereka belajar dari televisi, dan di televisi itu banyak adegan-adegan yang keras, ya, yang bisa memberikan perhatian, artinya pendidikan yang buruk kepada anak kita. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, tanpa terasa waktu kita sudah habis nih, Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya. Sudah 90 menit. 90 menit ini, ya. Jadi kita sudah harus mengakhiri episode kita pada kali ini. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf atas pembahasan dan juga jawaban pertanyaan yang telah dibawakan. Dan kami mengundang Ibu Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa untuk menutup acara kita. Baik, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kepada kami waktu yang indah di mana kami dapat mengadakan presentasi mengenai obsesi hati ini berdasarkan Alkitab, bagaimana Tuhan ingin supaya kami mempunyai keluarga yang harmonis sampai death do us apart. Jadi biarlah Tuhan kami masing-masing dapat mempraktekkan ini sehingga kami dapat merasakan surga kecil di atas dunia ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruh pemirsa yang mengikuti acara ini. Biarlah kami dengan pertolongan Tuhan dapat selalu bergantung pada Tuhan, mempunyai komunikasi yang terbuka dengan Tuhan, sehingga kami senantiasa dapat berdialog dengan Tuhan dan membiarkan Tuhan memimpin perkawinan kami, rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik. Terima kasih By banyak. the way, ya, episode mendatang tepat di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Oh iya, Senin depan. 17 ya. Agustus. 17 Agustus. Kita akan siaran langsung hari Senin depan. Jadi kita akan ketemu Senin depan di suasana kemerdekaan, ya, Pendeta dan Ibu Pendeta. Sekali lagi terima kasih, sampai berjumpa Senin depan di waktu dan jam yang sama, jam 7 malam ya. Terima kasih Terima Pendeta. kasih, Pendeta, Sampai Ibu Pendeta. Senin depan. Selamat Tuhan malam. memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih Deo dan Fitri. Ya, sama-sama. Baik, para pemirsa yang ada di rumah, kita akan kembali YouTube. memberikan kabar Informasi. gembira bahwa program Obsesi Hati, saudara bisa masuk ke YouTube channel dari
obsesi hati kita akan ajarkan caranya. Mungkin teman-teman sudah tampil di layar televisi saudara. Saudara boleh masuk ke YouTube, saudara boleh ketik obsesi hati. Nah, akan muncul tampilan. Nah, ada gambar rumahnya itu ya, yang warna merah. Mungkin dalam suasana kemerdekaan ini ya, persis sekali ya. Saudara boleh subscribe dan akan langsung masuk ke YouTube channelnya. Dan saudara boleh saksikan episode-episode yang telah berlangsung ya. Saudara boleh klik, mungkin boleh diklik salah satu saja, episode ketiga misalnya atau kedua. Ya, saudara boleh klik episode yang mungkin saudara miss oleh karena satu dan lain hal. Ataupun kita mau mengulang, kayaknya tadi kurang jelas lah, atau terlewat pertanyaan tadi ada mengenai apa ya gitu. Ya. Jadi kita bisa saksikan kembali. Betul. Di situ. Jadi Dan notifikasi tadi juga bisa diklik belnya supaya kalau diupload oleh pihak Hope Channel kita akan dapat notifikasi dan kita bisa mengikuti acara rekaman daripada episode tersebut. baik. Ya. Mungkin ada yang mau kita disampaikan? Kami kembali mengingatkan bahwa acara Obsesi Hati akan hadir setiap hari Senin jam 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Barat secara langsung dari studio Hope Channel Indonesia di Jakarta. Dan silahkan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan baik pada saat jam tayang ataupun pada hari-hari yang lainnya, bisa menyebutkan pertanyaan untuk obsesi hati. Dan kami akan membacakan pertanyaan daripada Anda dan akan dijawab oleh narasumber kita. Betul. Dan pada hari Selasa, kita tetap juga akan mengikuti acara secara live, secara langsung jam 7 malam dengan judul Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Iya. Baik, demikianlah acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Kuntara dan Ibu Kathleen Kuntara sebagai narasumber kita yang telah membawakan pembahasan dan juga menjawab pada episode kali ini. Kita juga berterima kasih kepada semua tim Hope Channel Indonesia yang telah mendukung kelancaran daripada program acara ini. Dan yang terakhir, kita berterima kasih kepada sahabat-sahabat kita dari Juru Bahasa Isyarat yang tergabung dalam The Unspoken Ministry yang telah membantu kita selama episode ini berlangsung. Akhir kata, saya Leo Sumampau. Saya Fitri Sumampau Sitorus. Tuhan memberkati kita.